Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Silahkan sebelum kita lanjutkan, silahkan dihidupkan kameranya masing-masing. Halo, silahkan dihidupkan kameranya. Maidatur Rahmah, Sylvia Yulianti, Nurfadilah, Lailatul Maulidah, Safira Rahmawati, Yasari, Aipun itu siapa yang namanya Aipun? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih 20, ya kurang 15-an lagi. Masih kemana ini yang 15 orang? Mana Iin Tiasa Fitri? Tadi ada, sekarang nggak ada. Saya, Pak. Nafila. Namanya ganti. Ya, Pak. Iin. Saya, Pak. Oh, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi insya Allah ini pertemuan tatap muka terakhir dari dari daring ya, dari saya ya. Mungkin minggu depan tidak perlu ada tatap muka lagi baik daring maupun luring ya, kecuali kalau memang itu diperlukan. Ya kalau sudah sejalan dengan apa yang kita rencanakan ya, sudah ya. Alhamdulillah kelompok 2, 3, 4, 5 ya, sudah mengumpulkan presentasinya dan pengembangan buku ajarnya untuk pekan depan ya, sampai kelompok 11. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11 ya, kita harapkan semuanya sudah selesai ya, sampai kelompok 11. Alhamdulillah kelompok 11 juga sudah ada 2 orang yang mengumpulkan. Semua yang bisa saya lacak itu semuanya saya masukkan di e-learning. Jadi presentasi-presentasi yang memang bisa dilihat. Baik yang pertama dulu yang tentang teori, dan kemudian yang kedua yang praktek ini semuanya ada di e-learning. Ya, kalau yang presentasi kemudian tidak ada di e-learning ya silahkan hubungi saya kembali ya, konfirmasi ulang untuk kemudian saya masukkan di
di e-learning itu. Nanti yang ada di e-learning itulah yang akan diberi penilaian. Ya. Selain yang ada di e-learning maka tidak ada. Makanya saya minta kan diberi nama gitu ya, diberi nomor induk, kemudian diberi kelompok berapa gitu, karena masing-masing akan saya masukkan di kelompoknya sendiri-sendiri ya, terutama yang untuk praktek ini ya. Kalau tidak ada itu semuanya kan susah saya untuk ya bisa aja kan di video itu ada nama, ada ini, tapi kalau ada di WA kan lebih gampang ya, lebih mudah untuk dilacak gitu loh, maksud saya itu. Jadi jangan seperti surat kaleng ya, guru pun akan kesulitan toh kalau sama jadi guru terus kemudian ujian UTS UAS murid mengumpulkan kerjaan tanpa ada nama ya, itu sopo iki ya, kalau 1 2 nggak masalah, tapi kalau 4 5 semuanya begitu ya repot, ini siapa kan begitu ya. Jadi supaya ada alamat masing-masing gitu loh kalau mengirimkan sesuatu. Apalagi kan WA-nya itu tidak WA standar kan, sampai kebanyakan namanya nama disingkat kayak nama apa ya, kan nggak ada. Kalau saya nama saya kan jelas di WA itu ada nama saya Imam Fauzi gitu kan, begitu lihat ini profil saya langsung ada nama saya. Kalau kebanyakan mahasiswa kan enggak ya, namanya dipakai nama apa, kayak nama Blue itu siapa, di situ kan ada namanya Blue, sopo itu Blue, nggak tahu itu. Kita tanya siapa namanya, saya Pak, saya itu sopo, saya itu banyak ya, itu adab dalam meminta izin ya. Pernah suatu saat Rasulullah ya, itu ada di buku-buku tafsir yang menjelaskan tentang masalah izin itu, meminta izin itu ya. Orang ketok pintu, sahabat ketok pintu di luar itu, Assalamualaikum, ya, apakah saya boleh masuk ya, a'adkhul ya. Assalamualaikum a'adkhul atau a'alij ya. Man, ditanya Rasulullah setelah jawab salamnya, man, ana itu siapa, saya itu siapa, saya itu menyebutkan nama ya, bukan menyebutkan saya tapi ana. Oke, saya mungkin sedikit memberikan respon ya kepada apa yang sudah bisa saya saksikan ya dari video-video yang sampean kirim itu ya. Ada beberapa, belum semuanya sempat saya saksikan semuanya. Ada 5-6 ya mahasiswa yang sudah saya lihat dari total ada sekitar 12-an ya, separuh ya, karena saya sejak kemarin nggak enak badan ya. Hari ini sebenarnya saya juga nggak begitu nyaman ya untuk masuk kerja, tapi karena dibutuhkan ya saya paksakan ya untuk datang di sini. Pertama ya, presentasi yang dikirim saat ini yaitu lebih baik ya, jauh lebih baik daripada presentasi sebelumnya. Ya, kalau presentasi sebelumnya yang dikirim pekan lalu itu masih belum memenuhi apa yang seharusnya. Ya. Kalau yang ini itu alhamdulillah sudah sangat baik, ya, sudah lebih dari yang kemarin ya. Tapi walaupun itu lebih baik ditingkatkan kembali, ya, masih ada beberapa catatan ya yang perlu disempurnakan ya untuk lebih baiknya pengembangan nantinya. Nah, sekali lagi ini adalah kita belajar untuk mengembangkan sebuah buku ajar. Pengembangan itu sendiri merupakan salah satu cabang dari penelitian yang dikembangkan oleh kampus ini, yaitu R&D, Research and Development. Research and Development atau penelitian pengembangan. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-bahtsu at-tatwiri. Ya, al-bahtsu at-tatwiri, penelitian pengembangan. Saya S2 saya dan S3 saya itu semuanya adalah penelitian pengembangan. Pengembangan yang saya lakukan di Ma'had Umar dan di Ma'had AMCF yang lainnya di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah salah satu langkah bagi kita untuk melakukan itu ya, penelitian pengembangan itu ya.
ini nanti bisa dikembangkan lebih lanjut lagi menjadi penelitian pengembangan yang sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu langkah untuk melakukan penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan yang sebenarnya itu bisa dilanjutkan dari sini. Karena itu yang sering saya sampaikan kepada para mahasiswa adalah bahwa jadikan tugas-tugas dari dosen sampean itu, termasuk salah satunya tugas ini, itu sebagai salah satu judul dari skripsi sampean nanti, salah satu alternatif untuk menulis tugas akhir. Jadi tugas akhir itu jangan dipikir nanti ketika semester 7 atau semester 6 baru mikir tugas akhirnya apa. Tapi jadikan tugas-tugas dari dosen sampean itu sebagai pengembangan, sebagai bahan untuk menulis skripsi nanti. Jadi misalnya kalau sekarang sampean sudah mengembangkan, sudah punya pengembangan atau gambarnya tahap awal lah, mengembangkan buku Madrasah Aliyah di kelas 4 yang diterbitkan oleh Kemenak itu. Nah nanti jadikan itu sebagai salah satu judul skripsi Anda. Misalnya judulnya diganti ini, pengembangan buku ajar Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 berbasis misalnya PowerPoint, misalnya berbasis Adobe Flash, misalnya berbasis apa, nah itu berbasis pengembangan bahan ajar dengan permainan bahasa untuk buku Madrasah Aliyah kelas 4 MI misalnya. Nah itu, jadi dari tugas-tugas yang ada itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi tugas akhir Anda. Jadi ini materi ini, mata kuliah ini atau mata kuliah yang lainnya dari dosen-dosen yang lainnya, perencanaan pembelajaran misalnya, terus kemudian metode pembelajaran menggunakan apa, nah itu jadikan sebagai bahan untuk membuat skripsi Anda, termasuk tugas dari metode penelitian kualitatif, kuantitatif, PTK atau yang lainnya. Jadi nanti ketika sudah datang waktunya menulis skripsi itu tidak kerepotan lagi mencari judul, mencari inspirasi. Jadi selama belajar inilah jadikan itu sebagai salah satu alternatif. Itu supaya cepat lulus, cepat selesai, tidak tertunda-tunda lagi kelulusannya. Dari apa yang saya saksikan, dari apa yang sudah dikembangkan, ada yang menjelaskan singkat banget dari sisi waktu, cuma 5 menit. Ada yang di atas 15 menit. Nah, yang 5 menit itu pasti nggak tuntas. Jadi kalau menjelaskan 10 menit ke bawah itu insya Allah kurang baik. Baik isinya, isi penjelasannya maupun isi pengembangannya itu mesti kurang sempurna itu. Jadi yang presentasi di bawah 10 menit yaitu tolong lebih diperhatikan lagi karena ini nanti merupakan tugas sampean di UAS nanti. Jadi UAS tidak ada pertanyaan khusus tentang materi ini. Saya nanti hanya di perintahnya kembangkan buku ajar gitu saja dan dengan beberapa poin. Jadi ini yang saya presentasikan itu nanti yang akan diupload kembali. Jadi lebih disempurnakan termasuk kalau saat ini itu kan hanya presentasi saja, tapi nanti itu akan buku ajar sampean yang sampean kembangkan itu juga harus diupload buku ajarnya. Jadi buku ajarnya sendiri diupload dalam bentuk sudah jadi buku, jadi bentuknya PDF, bukan Word, bukan Microsoft Word, tapi sudah bentuk PDF dengan sampul covernya, diberi grafika yang bagus, gambar-gambarnya, tata letaknya, fontnya, itu ditata sedemikian rupa. Itu dari sisi waktu dari sisi waktu. Jadi diharap 10 menit ke atas, itu insya Allah sudah cukup baik kalau dari sisi waktu. Karena kalau 10 menit ke bawah itu mesti kurang tuntas itu. Kurang ini apa yang disampaikan. Kemudian ada yang menjelaskan banyak gitu ada yang pengembangannya hanya singkat banget pengembangannya.
Jadi ya semuanya terbatas dari penilaian Anda sendiri ya. Semuanya kan namanya pengembangan itu kan selalu dimulai dari problem. Ya, jadi buku ajar yang ada itu memiliki sebuah problem ya, sehingga patut atau sehingga seharusnya ya, layak untuk dikembangkan. Ya. Ada yang karena semuanya sudah dianggap baik gitu kan, dari A sampai Z semuanya sudah oke ya, sehingga pengembangannya hanya sedikit banget. Nah ini yang diusulkan untuk dikembangkan. Nah ya nggak apa-apa sih ya, cuma mungkin lebih idealnya ya jangan begitu gitu loh ya, jangan terlalu sedikit apa yang dikembangkan itu ya. Hanya ini simbol-simbolnya saja ya, tidak perlu diberi simbol mendengar atau menirukan ya. Tidak ya. Kemudian yang buku-buku yang dikembangkan ya, kebanyakan adalah buku-buku untuk MI. Ya, saya belum menemukan ya, nanti mungkin akan saya lihat kembali ya, belum menemukan untuk MA, Madrasah Aliyah, atau bahkan SMP saja saya belum, yang sudah saya lihat itu ya belum ada yang mengembangkan untuk SMP. Ya semuanya masih MI dan SD. Pertanyaan saya mengapa gitu ya, mengapa kok tidak ada yang SMP, mengapa yang tidak ada yang SMA, walaupun bebas sebenarnya ya, bebas untuk siap bolehlah ya, siapa aja nggak masalah ya, yang penting adalah kalian tahu gitu loh langkah-langkah bagaimana untuk mengembangkan itu ya. Nanti kita harapkan akan semakin dipelajari lagi, semakin diperdalami, semakin bertambahnya ilmu, nanti akan semakin banyak hal-hal yang dapat dilakukan ya. Tapi saya berharap ya ada yang sampai di SMP gitu ya, SMP SMA. Ya ada nggak yang mengembangkan SMA? Ada. Saya belum nemu itu yang SMA. Yang SMP ada. Ya? Saya Ustadz. Saya SMP. MTS. Udah ngirim belum? Belum ya? Udah ngirim Ustadz. Udah ya. SMP kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Oke. Ada lagi? Belum saya lihat berarti ya. Saya juga Ustadz. Oh, Hajrianti, kelas berapa? Kelas 7 MTS. MTS SMP ya. Oke. Saya harap itu ya, ada yang SMA juga, bahkan ada yang MAK, ada yang berbahasa Arab itu kan ada yang berbahasa Arab full itu. Nah itu bagaimana kita melakukan. Jadi pengembangan itu selalu dimulai dari kritis itu ya. Dan semua pengembangan yang sudah saya lihat itu dari buku ke buku. Ya, belum ada yang dari buku ke program misalnya. Ya kalau misalnya Anda mampu untuk membuat program ya sebaiknya nggak apa-apa ya. Kalau dulu kan saya minta buku-buku ya, tapi sekarang enggak. Dari buku ke program nggak apa-apa ya, program Android ya, program Flash ya, dari buku menjadi audio, dari buku menjadi video, itu juga pengembangan gitu ya. Jadi pengembangan itu tidak selalu menerbitkan buku baru, tidak, tapi dari buku ke misalnya permainan bahasa, kita hanya menambahkan permainan bahasa saja dalam setiap bab, itu juga pengembangan. Di buku madrasah itu yang diterbitkan Kemenak, KSKK itu rata-rata tidak ada lubah lugawiyahnya atau permainan bahasa. Nah, Anda mengembangkan itu dengan menambahkan lubah lugawiyah, itu juga sudah pengembangan. Kosakata yang ada misalnya ya, kosakata yang ada itu dijadikan sebagai gambar bergerak. Ya, kalau di situ kan gambarnya diam, ya, penjelasan kosakatanya, ya kan? Nah itu jadikan gambar bergerak dengan program Flash misalnya. Itu sudah pengembangan itu. Dari buku ajar itu kemudian kita buat menjadi PowerPoint-nya yang menarik, ya, dibuat PowerPoint, itu juga pengembangan itu. Ya, jadi pengembangan itu bisa bentuknya banyak hal ya, bentuknya macam-macam. Ya kalau Al-Arabiyyah Baina Yadaik misalnya itu kan teks semuanya.
itu dijadikan sebagai PowerPoint yang menarik, itu juga pengembangan. Ya, tapi yang kita minta adalah buku K13 ya. Al-Arabiyyah Baina Yadayka bukan K13. Nah, nanti dalam misalnya menyusun skripsi ya dibuat itu pengembangan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayka dengan program Microsoft Word misalnya. Ya, atau program Adobe Flash misalnya. Ya, dibuat program Flash-nya atau dibuat menjadi berbasis Android. Ya, berbasis Android itu juga sudah merupakan pengembangan yang bagus. Gitu ya. Itu dari apa ya, pengembangan ya, tujuan pengembangannya dari buku ke buku ya, kebanyakan itu. Belum ada yang dari buku ajar itu menjadi audio atau video atau program yang lainnya. Itu untuk yang ke depan ya mungkin bisa ini ya dijadikan alternatif itu sebagai bentuk pengembangan yang diinginkan. Ya, jadi tidak harus bentuknya berupa buku. Oke ya. Itu dari bentuk pengembangannya ya, dari buku ke sesuatu yang lain. Kemudian dari sisi penjelasan gambar ya. Penjelasan kosakata. Ya, penjelasan kosakata. Kosakata ya, pembelajaran kosakata itu memiliki beberapa goal atau pembelajaran kosakata itu dapat dikatakan sukses kalau sudah satu ya murid membaca, bisa membacanya. Satu membaca ya, nutquha, nutkul kalimat atau nutkul mufradah satu. Yang kedua memahami maknanya. Yang kedua ya memahami maknanya. Yang ketiga menggunakannya dalam kalimat yang sempurna. Yang ketiga ya menggunakannya dalam kalimat yang sempurna. Isti'maluha fi siyaqin lughawiyyin shahih. Yang ketiga. Yang keempat murid menulisnya di buku tulisnya sendiri. Itu 4 itu. Itu pembelajaran kosakata. Ya, jadi satu murid membaca, kemudian yang kedua murid memahami makna, yang ketiga menggunakannya dalam kalimat yang sempurna. Ya, menggunakannya dalam kalimat yang sempurna, dan yang keempat apa tadi? Murid menulisnya di buku itu. Nah, peran buku ajar itu adalah nomor 2 dan nomor 3, yaitu apa? Memahami maknanya dan menggunakannya dalam kalimat yang sempurna. Itu buku ajar di situ. Kalau mengucapkan itu nggak mungkin buku ajar mengucapkan ya, kecuali kalau pengembangan sampean berupa audio atau video. Itu bisa. Ya, tapi namanya buku kan ya begitu, cuma ditulis saja kan. Yang mengucapkan siapa? Nanti guru akan mengucapkan diikuti oleh murid. Dan yang menulis di buku tulis ya murid nanti. Jadi nomor 2 dan nomor 3 itulah tugas dari buku ajar. Yaitu yang pertama adalah memahami makna, dan yang kedua menggunakannya dalam kalimat yang sempurna. Ya, oke, bisa dipahami ya. Jadi buku ajar di situ 2 itu. Nomor B dan nomor C ya. Jadi memahami maknanya, dan kedua menggunakannya dalam kalimat yang sempurna. Nah, itu buku ajar tugasnya di situ. Nah, kalau sebuah kosakata itu sudah dapat dipahami dengan gambar yang ada, dan gambar itu sudah jelas ya, yang nggak usah diberi arti kata. Jadi yang kita rekomendasikan ya untuk buku ajar itu semakin sedikit penggunaan bahasa lokal atau bahasa ibu atau bahasa pengantar, itu semakin baik. Ya, jadi penggunaan buku ajar ya, bukan kita mengajar di kelas, itu lain lagi. Jangan dicampur aduk ya antara mengajar dengan membuat buku ajar. Ya, kalau buku ajar itu semakin sedikit ada kosakata lokal, itu semakin baik. Syukur kalau tidak ada sama sekali.
Itu sangat bagus sekali. Jadi semakin sedikit penggunaan kosakata lokal, bahasa ibu, dalam hal ini bahasa Indonesia, itu semakin baik. Semakin baik. Itu dalam buku ajar. Oke, jangan dicampur ketika mengajar nanti. Kalau mengajar nanti itu tergantung kreativitas guru. Guru yang akan mengelola sedemikian rupa buku ajar yang ada menjadi sesuatu yang diajarkan di sekolah, di kelas, di depan murid-murid. Bisa dipahami ya? Jadi kalau di buku ajar itu sudah tidak ada terjemahan, jangan minta terjemah lagi. Jadi pengembangannya jangan diberi terjemah itu justru kemunduran. Justru itu sebuah kemunduran, terutama instruksi istami wa iqra, misalnya istami wa ungdur misalnya. Itu jangan diterjemahkan di bawahnya atau di sampingnya, dengar dan lihat, dengar dan perhatikan, tidak. Jadi instruksi-instruksi, penjelasan-penjelasan kosakata yang ada atau penjelasan qawaidnya atau apa itu semakin tidak ada, ya semakin tidak ada terjemahannya itu semakin baik. Ya, tapi di sini saya menemukan beberapa penjelasan yang justru itu sebaiknya diberi terjemah. Ya mboten, jangan diberi terjemah, terutama kalau kalimatnya itu sudah kata itu sudah dapat dipahami dengan tanpa terjemah, dengan gambar yang ada. Misalnya kurotun, itu sudah ada gambar bola di situ, ya nggak usah diterjemahkan bola, nah gitu nggak usah. Ya cukup gambar bola itu sudah menjelaskan makna. Dan yang kedua ya memahami maknanya, dan yang kedua adalah menggunakannya dalam kalimat yang sempurna. Jadi bahasa itu tidak untuk dipahami. Ini satu ini yang harus kita tetapkan benar dalam kita sebagai guru dan apalagi sebagai penulis buku ajar. Bahasa itu tidak untuk dipahami, tapi untuk digunakan, untuk diterapkan, untuk dikomunikasikan. Itu bahasa. Jadi jangan apakah Anda paham bahasa Arab, itu pertanyaan yang keliru. Jadi pertanyaan yang benar bukan memahami bahasa. Saya ingin paham bahasa Arab. Boten itu enggak bahasa Arab itu tidak dipahami. Bahasa Arab itu diterapkan. Makanya namanya maharoh. Maharatul istima, itu untuk diterapkan gitu loh. Orang mahir itu orang kalau sudah bisa menggunakannya. Yang terendah sekalipun namanya fahmul masmu, ya, itu juga harus bisa mengungkapkan apa yang dia pahami. Jadi tidak hanya sekedar paham kemudian selesai. Tidak, tapi harus diungkapkan. Nah, buku ajar yang kita buat itu merangsang itu. Makanya dalam pembelajaran kosakata tidak cukup hanya diberi kosakata kemudian di bawahnya ada gambar atau bahkan terjemah tadi itu. Tidak cukup itu, tapi harus ada latihan. Harus ada latihan kosakatanya. Nah, itu loh, latihan kosakata, menggunakan kosakata itu dalam kalimat yang sempurna. Nah, paling tidak menggunakan sinonim, antonim. Nah, itu paling tidak itu. Ini ya, jadi kosakata, pembelajaran kosakata tidak hanya untuk dipahami saja, tapi untuk diterapkan, dipraktekkan. Nih. Makanya dalam pembelajaran bahasa itu tidak cukup hanya C1, C2, kognitif 1, kognitif 2, memahami, mengerti dan memahami saja, tapi tidak, harus digunakan, harus dipraktekkan. Membuat gitu loh. Jadi sudah C6, kognitif 6 bahasa itu, membuat kalimat sempurna. Nah, itu tujuannya semuanya, membuat, merangkai, ya itu. Membuat, merangkai, menyusun. Nah, itu bahasa ya. Jadi tidak jangan sekedar memahami saja. Tidak. Jadi kalau di situ ada
KIKD-nya, KD-nya memahami kosakata itu perlu dikembangkan. Memahami, menerapkan, menggunakan, nah gitu. Tidak hanya cukup memahami saja. Ya ini ya, jadi buku ajar itu sebaiknya kosong atau sedikit sekali penggunaan bahasa lokal, bahasa ibu. Semakin sedikit semakin baik. Kalau di situ sudah tidak digunakan itu, jangan minta justru malah digunakan. Ya, apalagi kalau kosakata yang dijelaskan sudah sangat jelas. Gitu ya. Oke. Kemudian itu dari sisi terjemah ya, penggunaan terjemah. Ini dimanapun gitu ya, dimanapun. Nah, penggunaan dalam penulisan buku ajar milik Kemenak itu kebanyakan ya memang itu tradisi kita ya, tradisi orang Indonesia. Kalau setelah kata perintah itu kan mesti ada tanda seru, ya kan? Jawablah itu tanda seru, kan gitu. Dengarkan tanda seru. Nah, tradisi bahasa Arab mboten ada itu seperti itu. Itu enggak ada. Tanda seru itu hanya untuk kalimat ta'ajub. Itu bukan tanda seru dalam bahasa Arab namanya apa? Namanya apa dalam bahasa Arab? Ayo. Nama itu apa? Nama thread terus kemudian titik bawah itu. Alamah apa? Ayo. Kalau koma faslah ya. Gini tanda tanya alamatul istifham. Kalau tanda pentung dibalik itu alamatnya tandanya namanya apa itu? Loh, nggak ada yang tahu. Alamat ta'ajub, Pak. Alamat ta'ajub itu hanya untuk kalimat takjub. Masya Allah. Itu Masya Allah. Nah, diberi tanda seru. Itu bukan alamatu perintah gitu ya. Nah, di bukunya Kemenak selalu ada itu. Iqra nanti tanda seru. Uktub tanda seru, ajib tanda seru ya. Nah, itu tidak ada dalam tradisi orang Arab. Itu tanda yang keliru itu. Itu namanya dalam istilah ilmu bahasa namanya tadakhul lughawi. Tadakhul lughawi, campur kode. Ya, campur kode itu apa ya? Kebiasaan kita dalam bahasa kita kemudian dibawa ke bahasa tujuan ini. Jadi tradisi dalam bahasa lokal ya itu kebawa sampai ke dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia dibawa ke bahasa Arab. Nah, itu masih sering sekali. Ya, coba sampean lihat kitab silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah itu. Berapa ribu perintah di situ. Pernah ada tanda takjub di situ. Iqra, istami, ajib anil as'ilah al-atiyah, imla al-faraghat, sil baina. Ada enggak? Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah yang buku sampean pelajari di Ma'had itu loh, dari mustawa awal sampai mustawa robi, ada enggak itu? Satu pun enggak ada. Kenapa? Ya memang itu mereka tradisi mereka. Nah, kita belajar bahasa Arab atau bahasa Indonesia ini, atau bahasa Indonesia diarabkan. Ini bahasa Arab toh, namanya pelajarannya Al-Lughah Al-Arabiyah. Ya berarti kita ikuti tradisi bahasa Arab gitu ya. Tidak ada tanda seru di situ. Nah, bukunya Kemenak sampai saat ini masih ada. Ya tanda itu. Dan itu salah. Nggak boleh ada tanda seru ya. Kemudian dari sisi ini ya, karena kebanyakan yang dikembangkan itu SD ya, dan apa ya, menurut saya terlalu singkat, terlalu apa Mbak Eka, terlalu singkat materinya. Ya, kalau kita perhatikan ya satu bab atau satu dars itu kadang ada yang di bawah 10 halaman. Satu dars di bawah 10 halaman. Itu menurut saya kurang.
Ya, standarnya 20 halaman per dars. Ya, standarnya. Ya, satu dars itu sebaiknya 20 ya 20-an halaman. Ya, karena ini bedakan materi ini dengan materi silsilah. Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah itu. Kalau silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah itu per mustawanya atau per levelnya itu kan banyak buku. Sehingga nggak masalah kalau satu dars hanya 4 halaman, 5 halaman nggak masalah. Tapi ini adalah materi bahasa Arab. Jadi kita menggunakan sistem all-in-one system. Artinya all-in-one system itu mazhab yang kita ikuti saat ini ya di K13 itu adalah all-in-one system. Bukan seperti dulu di kurikulum 84 ya waktu saya belajar itu menggunakan nadhariyatul furu' atau nadhariyatul durus. Jadi ada materi khusus tentang qawaid gitu ya. Ada materi khusus tentang shorof, ada materi khusus tentang imla, ada materi khusus tentang apa gitu ya. Kalau ini enggak, semuanya adalah al-lughah al-arabiyah. Jadi di situ ada istimanya, ada qiraahnya, ada kitabahnya, ada mufradat, ada aswat, ada ini dan itu semuanya ada. Jadi satu materi, satu guru, satu waktu. Itu all-in-one system. Kalau satu dars itu hanya 10 halaman dan satu semester itu hanya 3 dars, satu semester ya, ada 3 bab saja atau maksimal 4 bab saja dari yang ada itu, ada 4, ada 5, ada 3 ya. Sama bisa bayangkan. Berarti satu semester itu hanya belajar 30 halaman. Kalau sampean jadi guru sendiri ngajar di kelas, itu kira-kira kentekan bahan mau enggak? Satu semester kan 5 bulan. Ya, di sekolah itu. Plus UTS dan UAS-nya. Ya, 5 bulan. Utuh 4 bulan. Utuh. Nah, kemudian 10 halaman untuk satu dars. Berarti 1 bulan itu murid belajar 10 halaman toh. Kira-kira guru neng kelas kentekan bahan apa enggak? Kehabisan, Iya, kehabisan bahan, mesti kehabisan bahan. Makanya rekomendasi kita ya paling tidak satu dars itu 20 halaman. Itu paling tidak itu. Satu dars. Untuk digunakan satu dars itu selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ada 4 pertemuan, 4 pekan. Berarti satu pertemuan ada 5 halaman. Nah itu ya. Paling enggak 15 ya, 15 halaman. Kalau 10 halaman ke bawah itu sangat kurang. Ya. Kemudian ya dari materi-materi yang ada yang sudah saya saksikan itu ya, itu sama sekali tidak memilah antara ini maharoh apa dan maharoh apa. Tarokibnya juga tidak jelas. Tarokib ya, tarokib yang ada juga tidak jelas. Nah, pengembang ya, itu seharusnya membidik itu. Jadi semua maharoh itu ada. Semua maharoh itu ada. Ada sebagian yang hanya maharoh qiraah saja sama kitabah saja. Tapi maharotul istima'nya boten wonten. Maharotul kalamnya apalagi? Maharotul kalam sekali lagi itu bukan khiwar ya. Khiwar itu bukan maharotul kalam. Khiwar itu adalah salah satu isi materi pembelajaran untuk merangsang ke maharoh yang lain. Untuk digunakan untuk maharoh yang lain. Itu khiwar itu. Ya. Jadi ini masih buku-buku milik Kemenak itu masih banyak ya yang perlu bisa kita kembangkan maharohnya dari sisi maharohnya. Tidak misalnya ya saya contoh untuk buku SD ya. Karena semuanya masih SD. Buku MI. Nah ini.
Share screen. Nah, bisa dilihat? Bisa ya? Sudah terlihat? Oke. Sudah, Ustaz. Oke. Nah, ini ketika menjelaskan anatomi buku ya, ada yang penjelasannya singkat banget gitu ya. Ada yang kurang. Nah, ini kelas 6. Ya, SD kelas 6. Tak pilihkan yang paling tinggi ya. Coba kita lihat tentang as-sa'ah. Penjelasannya langsung ke mufradat, kemudian istima, kemudian qiraah, kemudian kalam. Di sini tidak ada kitabah. Gitu kan? Kitabah tidak ada. Nah, berarti ini kan bisa salah satu pengembangan sampean adalah ke kitabahnya. Ya kan? Ada satu lagi yang tidak ada, apa itu? Coba dicek. Ada lagi satu yang tidak ada. Apa? Mufradat, istima, qiraah, kalam. Satu lagi yang tidak ada apa? Hiwar masuk, Pak. Enggak, hiwar kan materinya nanti. Hiwar itu materi. Apa? Tarokib. Tarokib. Nah, tarokib nggak ada. Berarti dua kan? Yang ada yang kekurangan ini. Kalau aswad, oke lah. Aswad itu kita bisa kompromi ya, dengan guru Al-Qur'annya untuk aswadnya. Ya, tapi untuk tarokib dan apa tadi? Maharoh kitabah. Ya, itu perlu diadakan di sini. Nah, perlu dikembangkan toh. Ya, perlu dikembangkan. Coba kita lihat satu dars ini. Nah, ini ada halaman 1 sampai halaman 17 atau 18. Nah, ini cukup gitu kan. Jadi satu dars ada sekitar 17-18 halaman, itu oke. Gitu ya. Ini yang banyak dikritik oleh kawan-kawan ini ya. Ad-darsul awal gitu toh, tapi tidak ada judulnya di bawahnya. Nah, sebaiknya diberi judul, ya betul itu. Jadi sebaiknya di bawah dars ini kemudian diberi judul as-sa'ah gitu ya. Ini kan nggak ada judulnya, nah, itu kan nggak enak itu. Nah, ini as-sa'ah. Ini diberi peta konsep ya, al-kharitah az-zihniyah. Jadi nanti ketika pengembangan buku ajar yang sudah jadi ya. Nah, di sini ini cantumkan juga ini seperti ini al-kharitah az-zihniyah ini. Ya, peta konsep kegiatan belajar ini juga dimasukkan dalam buku ajarnya sampean yang sudah jadi. Nah, tentang as-sa'ah ya. Ini yang kita gambar yang ada ini. Ini dikomentari gambar yang ada ini gambar yang cocok enggak? Ini sudah pernah saya sampaikan kalau enggak salah. Di kelas ini atau kelas yang satunya saya lupa ya. Ini gambar seperti ini loh, coba lihat. Ini buku untuk MI kan, dari sumbernya Shutterstock. Itu bagus diberi sumber. Tapi apakah kira-kira gambar kayak gini layak untuk anak MI gitu loh? Perempuan nggak pakai jilbab, gitu? Ya nggak? Nah, ini gambar ini kan perlu diganti. Ini pakai rok pendek gitu. Ya. Ini buku sekolah loh ya, bukan buku biasa di jalanan sana, enggak, buku sekolah. Ya. Terus kemudian ini rambutnya warna-warni. Ya coba kalau sampai nanti mencontoh buku ini muridnya men. Murid MI sampean itu loh, MI kelas 6 ya. Murid SD Muhammadiyah 2 misalnya, ya. Terus kemudian, "Loh, kenapa kamu rambutnya kok warna-warni?" Ini guru bahasa Arab mengajarkan itu. Ya apa lagi gitu, ayo. Dicat gambar kuning gitu, cat kuning gitu rambutnya, kira-kira gimana? Nah, gitu kan? Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini lahid asurah, tanda seru. Nah, itu kebiasaan kita. Ini namanya tadakhul lughawi tadi itu. Enggak benar. Ya, madza tanzuru fi hadhihi surah. Nah, ini benar tanda tanya, alamatul istifham. Nah, ini juga. Nah, ini. Nah, gini ini jangan lagi diminta di bawahnya ditulisi as-sa'al wahidah jam 1, jam 2, enggak usah. Itu sudah bagus sekali ini. As-sa'al wahidah ya gambarnya begitu, itu sudah menunjukkan jam. Dan enggak usah
disuruh menerjemahkan. Nah, nanti kalau guru mengajar di kelas menerjemahkan, itu anunya guru gitu loh. Ya, inovasinya guru karena muridnya mungkin saking gableknya ya. Masa begini aja nggak paham terus kemudian terjemahkan gitu ya. Ya nggak masalah, itu kan guru lebih paham muridnya bagaimana. Ya. Terus kemudian al-istima. Nah, istima modelnya begini. Nah, kira-kira istima bener kok enggak? Maharatul istima seperti ini. Ya, maharatul istima seperti ini ya enggak pas. Ya, maharatul istima kayak gitu. Kemudian maharatul qiraah, maharatul kalamnya nanti di mana nanti ya? Maharatul istima. Nah, untuk anak kelas 6 bacaan sepanjang ini apakah itu pas? Gitu ya. Terus kemudian latihan maharatul qiraahnya yang ini kan as'ilatul namanya as'ilatul isti'ab, pertanyaan untuk pemahaman teks. Ya oke lah, satu dibuat seperti ini. Menurut saya lebih baik ini ismi sholih sampai di sini asa-asatisa ini itu satu bacaan sendiri. Terus kemudian latihan di bawahnya. Kemudian yang B, yang perempuan ini Ismi Karimah, itu bacaan yang kedua. Kemudian dibuat latihan apa untuk maharah qiraah sendiri. Dan variasinya berbeda. Yang pertama untuk yang A ini misalnya dibuat as'ilatul isti'ab tadi menggunakan man, aina, mata, itu as'ilatul isti'ab. Kemudian yang ini, yang berikutnya ini bisa menggunakan imla al-faraq, isi titik-titik atau pilihan ABCD atau betul salah, misalnya begitu. Ya, jadi ini bisa dibuat dua macam latihan. Dan bacaannya kalau misalnya pendapat sampean ini kepanjangan bisa diperpendek. Tapi kalau dikira sudah cukup ya monggo. Nah, itu keputusan ada di penulis, ya kan? Nah, ini kan cuma satu aja, ya satu aja di bawahnya ada ini. Nah, maharatul kitabah, ya maharatul kitabah itu bisa dari teks bacaan seperti ini, kemudian dibuat murid-murid nulis di bawahnya. Itu sudah maharatul kitabah. Nah, itu maharatul kitabah. Nah, ini kemudian khiwar. Ya, maharatul kalamnya berupa khiwar. Panjang lagi khiwarnya. Satu halaman penuh. Ini bisa dibuat jadi dua khiwar. Dibuat jadi dua khiwar, satu khiwar selesai, kemudian tadribat. Dengan masuk ke khiwar yang kedua. Jadi khiwar yang panjang seperti ini jangan dijadikan satu, tapi jadikan dua buah khiwar. Nah ini ya, seperti misalnya Al-Rabi'ah Baina Yadayka itu di jilid satunya itu kiroahnya ya kiroahnya itu mulai dari 3 baris sampai 10 baris itu di mahar kiroahnya. Nah di sini yang dipahami oleh penulis ini bahwa khiwar itu adalah maharatul kalam. Boten khiwar itu bukan maharatul kalam. Sebagaimana teks kiroah itu bukan maharatul kiroah. Dia menjadi maharatul qiraah kalau dia dibaca kemudian dipahami. Ya. Jadi maharatul kalam itu berupa rangsangan untuk murid supaya berbicara dengan kawannya, berbicara menceritakan. Itu namanya maharatul kalam. Nah, ini teks bacaan untuk pembelajaran. Yang ini bisa digunakan untuk maharatul kitabah, bisa digunakan maharatul kalam, bisa digunakan maharatul qiraah. Nah, ini menjodohkan saja. Ya, menjodohkan. Kalau misalnya di bagian kanan ini pertanyaannya itu berupa angka, ya angka. Jadi angka 12 gitu ya, 12.00. Nah, kemudian murid di sini disuruh menulis dengan huruf, itu maharatul kitabah. Jadi pertanyaannya angka, terus kemudian jawabannya
huruf. Itu sudah mahoratul kitabah. Apalagi kalau diberi teks di depannya, misalnya azhabu ilal madrasati, terus angka 07.00. Nah, itu murid disuruh menulis dengan huruf. Itu mahoratul kitabah. Jadi mahoratul kitabah itu jangan dipahami harus berupa insya, boten. Mengisi titik-titik yang ada itu juga sudah mahoratul kitabah. Ada gambar itu disuruh merubah menjadi huruf, itu sudah mahoratul kitabah. Merubah fi'il madhi ke fi'il mudhari', merubah dari fi'il mudhari' ke fi'il madhi, dari fi'il mudhari' ke fi'il amr, untuk ditulis di bawahnya itu sudah mahoratul kitabah. Ini ya. Jadi ini undur waktu al-kalimah. Ini mahoratul kitabah ini sudah. Ya kan? Tapi di daftar isi tadi itu nggak ada mahoratul kitabahnya. Padahal ini sudah mahoratul kitabah ini kan? Ini jam, terus kemudian disuruh menulis jawaban di bawahnya. As-sa'ah, as-sabi'ah, war-rubu'. Itu sudah mahoratul kitabah gitu ya. Nah, iqra' wa ta'ammal. Tadi ada yang pengembangannya hanya menghilangkan ini aja, simbol ini, simbol pulpen ini. Saya kira terlalu sederhana lah ya kalau hanya seperti itu. Jadi ini ya satu pelajaran ya hampir 20 halaman itu oke. Ya ini oke nih dari sisi halamannya. Tapi kalau satu pelajaran di bawah 10 halaman, saya yakin guru akan kehabisan materi dan susah. Gurunya itu akan muter-muter aja itu. Kayak mulek aja itu. Ya, ini ada terjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Yaitu monggo lah kalau memang mazhabnya mazhab terjemah silahkan. Ya, walaupun itu menurut saya tidak direkomendasikan ya. Kalau pohon terjemah itu terjemah dari Arab ke Indonesia. Jangan Indonesia ke Arab tapi Arab ke Indonesia. Karena Indonesia ke Arab itu lebih susah daripada Arab ke Indonesia. Itu kalau memang mazhabnya terjemah silahkan ya. Tapi mazhab saya bukan mazhab terjemah ya. Nah ini tarokib ya, tarokibnya tidak ada ya. Ya, tarokibnya tidak ada. Ya, tarokibnya tidak ada. Saya nggak tahu mengapa kok nggak ada. Nih, latihan soal. Oke, ini ya beberapa hal feedback dari apa yang sudah dikirimkan ya, sudah dikirimkan ke saya. Silahkan dilanjutkan nanti pekan depan semuanya sudah selesai. Ya, dan kalau mungkin nanti butuh saya beri feedback lagi ya, saya beri feedback lagi. Kalau mungkin dibutuhkan, kalau tidak sudah nggak apa-apa. Ya, tidak usah diberi, tidak perlu pertemuan seperti ini ya lagi. Apakah bisa dipahami? Ataukah mungkin masih butuh penjelasan lebih? Paham Ustaz, insya Allah. Bisa dipahami ya? Jadi nanti yang diupload di UAS itu sampai buku pengembangannya, ya. Buku final pengembangan sampean. Jadi kan di sini kan masih banyak yang menggunakan kata-kata yang perlu dikembangkan adalah ini. Tapi pengembangannya sendiri belum ada. Ya, jadi sampai ke hasil final buku pengembangan sampean itu satu bab saja, tidak banyak. Ya, satu bab saja. Kalau di buku ajar yang lama itu mungkin cuma ada 10 halaman ke bawah atau kurang dari 15 halaman, tambahlah halamannya. Ya, sampai menjadi 20-an halaman. Jadi standarnya itu ya, standarnya 20, 15 ke atas lah. Jangan sampai 15 ke bawah. Ya, 20 itu ideal. 25 kebanyakan. Ya, 20 halaman per bab itu cukup. Ya, cukup ideal.
Ada lagi pertanyaan? Kak, saya mau bertanya. Ya. Untuk kan setiap minggu pasti ada perkembangan mengembangkan buku kan hanya satu bab nih Pak nih. Apa setiap minggu kita juga menyetorkan presentasi per bab selanjutnya atau bagaimana? Atau nggak usah dipresentasikan dulu gitu? Maksudnya gimana maksudnya? Kan kemarin itu kita menyetorkan pengembangan dari bab itu nggih. Nah, di minggu ke depan apa kita juga menyetorkan yang bab kedua itu? Satu mahasiswa cukup satu bab saja. Ya, cukup satu bab saja. Ya, kalau sudah mempresentasikan satu bab ya sudah selesai tugasnya. Dan ini kan saya saat ini memberikan beberapa masukan gitu kan. Nah, kalau dirasa yang sudah dilakukan itu masih ada kekurangan, silahkan ditambah lagi. Ya, ditambah lagi, diperbaiki lagi, gitu kan, ya intinya diperbaiki lagi supaya menjadi lebih baik. Kalau dirasa itu sudah cukup, ya sudah cukup dan merasa puas dengan apa yang sudah ada, ya sudah. Nanti tinggal diupload saja di UAS. Di UAS diupload di learning, di masing-masing itu nanti akan ada upload tugas itu kan. Ya, upload tugas itu diupload di situ, selesai sudah. Tugas sampean tidak perlu bab 2, bab 3, enggak. Jadi yang sekarang kan kelompok 1 sampai 5 ya. Nanti yang selanjutnya ini ya kelompok 6 sampai kelompok 11 itu. Ya. Jadi siapa yang sudah upload siapa? Bu Fauzia ya. Sudah selesai? Sudah Ustadz. Kemarin itu saya itu nggak paham tentang tugas yang UAS itu. Jadi yang saya upload itu berarti diusahakan itu ditambah lagi gitu Ustadz. Intinya seperti itu. Nah, kalau sampean sudah merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan, ya monggo. Kalau dari masukan saya ini kemudian dirasa itu masih belum, masih belum memuaskan, ya silahkan diperbaiki kembali, gitu ya, diperbaiki kembali, diterangkan ulang, gitu kan, disiapkan nanti filenya dalam bentuk PDF, gitu kan, terus di UAS nanti diupload di sana, gitu aja, ya. Jadi tidak usah membuat kembali, jadi tidak usah membuat judul yang baru ya itu aja ditambahi gitu. Ya, itu saja disempurnakan, ya itu saja disempurnakan. Ya, tapi kalau sekali lagi ya kalau dirasa sudah merasa cukup ya sudah gitu loh ya. Nggak usah diperbaiki nggak masalah. Saya juga nggak akan macam-macam gitu. Yang penting itu kalau ngirim apa-apa itu ono alamatnya itu loh. Ini dari siapa gitu kan, kelompok berapa, NIM-nya sekian, itu sudah selesai. Dan intinya masing-masing akan mendapat pahala sesuai dengan amal perbuatannya gitu loh. Ya, bahkan yang saya katakan ini nggak sempurna gitu kan. Terus sampean merasa ya sudah cukup lah itu yang saya lakukan, saya bisanya cuma gitu, ya silahkan diupload apa adanya gitu kan. Tapi ya kalau saya sudah memberikan kata tidak sempurna ya mungkin ya tetap dapat nilai tapi mbuh piro gitu ya. Mbuh nilai 50, 55, 40 ya sudah. Ya akan mendapatkan hasil sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing gitu kan. Nah, ini saya akan memberikan wawasan-wawasan gitu kan. Itu idealnya begini loh buku ajar itu idealnya ya. Walaupun saya sendiri ketika praktek nggak bisa melakukan itu karena memang banyak hal gitu. Saya belum bisa meyakinkan banyak orang ya terkait sesuatu yang seharusnya standar isi gitu ya. Standar isi buku bahasa Arab itu ada 7 itu. Ya, standar isi ya. Ada aswat, ada mufrodat, ada tarokib, ada maharatul istima, maharatul kalam, maharatul qiraah dan maharatul kitabah. 7. Itu standar isi pembelajaran dalam bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah itu 7 itu harus ada. Ya, tapi ya itu tadi saya belum bisa meyakinkan banyak orang ya untuk menulis apa yang seharusnya ada gitu ya. Ya ada saja ininya yang diinikan. Jadi kita kan gemarnya ya. Kalau ngajari qawaid itu kan mubtada adalah isim marfu kan gitu.
fa'il adalah isim marfu, kemudian tanda fa'il itu, tanda marfu itu ada dhammah pada isim mufrad, pada isim, kan kita senangnya begitu dalam mengajari orang itu. Padahal seharusnya nggak begitu, seharusnya. Tapi ya itulah yang fakta yang ada di lapangan kita. Seperti ini meyakinkan terjemah aja, kadang kita nggak berhasil itu. Jadi semuanya harus terjemah gitu kan. Nah, boleh terjemahan itu boleh, tapi jangan di dalam, di bagian belakang kamus itu. Nah, itu boleh sama terjemahan di sana. Kamus, ya kamus belakang, glossary itu. Ya, di kamus belakang itu diberi kamus itu kan daftar kata baru misalnya, atau entah apalah namanya di belakang itu, atau daftar kosakata atau apa atau kamus atau apa, atau mu'jam atau apalah. Nah, itu di belakang itu boleh diterjemahkan. Nah, itu terjemahan itu boleh di sana, di bagian belakang sana, bagian belakang buku. Ya, tidak di inti dari buku itu. Gitu ya. Nah, itu begitu ya. Supaya ideal. Ya, ideal. Tapi materi kita nggak berat. Ya, materi kita ringan. Ya, materi bahasanya ya. Jadi supaya bahasa itu dapat diterapkan. Ya, cobalah sampean mengajar bahasa dengan teori tadi itu, mubtada, khobar, fiil, fa'il itu adalah mubtada, marfu, fiil, mudhaf. Coba dengan dipraktekkan saja. Itu jauh lebih murid itu merasa mudah mempraktekkan itu daripada harus menguasai teori yang banyak itu tentang bahasa itu. Dan itu yang seperti ini ya, itu sudah jauh dilakukan oleh K13 itu. Jadi K13 itu pendekatannya pendekatan bahasa, bukan pendekatan kaidah, bukan pendekatan nahwu, bukan pendekatan qawaid, tapi pendekatan penggunaan. Penggunaan. Kalau dilihat dari pengantar K13 itu ya, bahwa tujuan pembelajaran itu adalah mengajari murid untuk bisa pasif dan aktif. Ya, pasif dan aktif dalam berbahasa, tidak mengajari mereka teori bahasa. Tidak mengajari mereka nahwu. Nahwu iku sing mumet di sirah itu. Ya, boleh dicontohkan Ustadz? Boleh dicontohkan satu aja, seperti yang tadi nggak ngajari apa teori tentang nahwu satu saja gitu Ustadz. Oke, ini di sini ini ya. Mana tadi? Mana ya? Fi'il madhi, fi'il mudhari. Di mana tadi ya? Nggak nemu. Gini. Jadi contoh ya, contoh Anda ingin mengajari fi'il madhi ke fi'il mudhari, fi'il amr gitu ya. Itu contoh. Ya, fi'il madhi. Kalau pendekatan nahwu itu kan selalu mengatakan fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan masa lampau. Ya, fi'il madhi itu ditandai dengan bersambungnya domir di akhir. Ya, di akhir kata. Kataba menjadi katabtu, katabta, katabti. Katabtuma, katabtum, katabtuna dan lain-lain. Ya. Kemudian fi'il mudhari, fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan masa sekarang atau akan datang. Ya.
Fi'il mudhari' ditandai dengan huruf hamzah, nun, ya, ta, ya, yang disingkat menjadi Anita di awal. Nah, iku apa jenenge? Teorinya gampang gitu kan. Tapi engko nek ditakoni iki fi'il ini fi'il madhi apa fi'il mudhari' bingung. Ya, terus kemudian disambung dengan kata keterangan tempat tambah bingung maneh. Coba kalau seandainya ya gini dibuat tarokib. Ya, dibuat tarokib. Ya, diberi kata rangsangan mata, kemudian zahaba, kemudian al-madrasah. Ya, dibuat kalimat tanya. Mata zahabta ilal madrasati amsi. Mata zahabta ilal madrasati, ya kan? Zahabtu ilal madrasati amsi. Mata zahabta ilal madrasati. Zahabtu ilal madrasati amsi. Kemudian di bawahnya mata qara'a al-kitab. Mata qara'ta al-kitab, dijawab qara'tu al-kitab amsi. Jadi semuanya menggunakan kata amsi. Itu sampean mengajari dua hal. Mengajari fi'il madhi sekaligus mengajari pertanyaan pertanyaan kepada anta dijawab kepada ana. Sama tidak perlu mengajari itu apa? Huwa zahaba, hiya zahabat, anta zahabta, anti zahabti, anta antu ana zahabtu, nahnu zahabna. Tidak perlu mengajari itu, tapi sekaligus murid belajar itu dari pertanyaan ini. Sekaligus yang ketiga ya, ngajari bagaimana menanyakan sesuatu di masa lampau dan bagaimana mengajarkannya, bagaimana menjawabnya. 3 hal dalam satu tarkib ini. Ya kan? Terus yang fi'il mudhari'. Mata, dari mata tadi ya. Zahaba diganti menjadi yazhabu. Ya, kemudian ilal madrasati. Mata yazhabu at-talibu ilal madrasati. Yazhabu at-talibu ilal madrasati kulla sabah. Kulla sabah. Kulla sabah. Itu sudah tarkib itu. Jadi tadi fi'il madhi zahaba, terus sekarang fi'il mudhari' yazhabu. Tazhabu jawabannya menjadi azhabu. Jadi kita tidak perlu mengajari murid itu domir, ana, anta, anti, nahnu ya, dengan fi'ilnya. Tapi sekaligus dengan mengajari ini mereka akan paham. Akan paham itu. Ya, bisa dipahami nggak apa yang saya sampaikan ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Angel ya. Karena merubah kebiasaan itu. Bisa dipahami? Bisa Ustadz, tapi kira-kira anak-anak itu difahamkan seperti itu apakah langsung bisa Ustadz? Ya seharusnya bisa. Anak-anak lebih bisa begitu, menerima begitu daripada menerima penjelasan fi'il madhi adalah, fi'il mudhari' adalah itu. Gitu ya. Kalau dijelaskan fi'il madhi adalah, kemudian fi'il mudhari' adalah, itu menyebabkan mereka mumet dan mereka belum tahu dan belum paham, belum ngerti apa yang Anda maksud. Ini loh, seperti mengajarkan ini ya, mengajarkan domir mutasil. Domir mutasil. Coba enak endi ngajari mereka Mas Muka ismi Mahmud, Mas Muki ismi Aisyah. Itu Anda sudah mengajari banyak hal itu. Paling tidak 2.
mengajari pertanyaan nanya nama itu dengan menggunakan ma, kemudian kalau laki-laki itu menjadi ismuka, kalau perempuan ismuki, mas muka, mas muki. Itu selesai dan itu yang dibutuhkan murid. Murid nggak butuh kaf itu berupa domir muttasil, ya kan? Kemudian anak itu berubah menjadi ya itu yang namanya ya mutakallim. Enggak butuh itu. Pokoknya piye lek takon jeneng nanggene wong, gitu kan? Kalau laki-laki menggunakan mas muka, kalau perempuan menggunakan mas muki, dan jawabannya sama, ismi. Baik yang laki-laki maupun perempuan. Coba sama jelaskan domir. Domir itu ada dua, satu domir munfasil, dua domir muttasil. Domir munfasil itu ana, anta, anti, antumah, antum sampai hum, gitu kan? Terus domir mutasil itu ana berubah menjadi ya. Kira-kira mumet kok enggak dijelaskan ngono kuwi? Ya, murid mumet kok enggak? Ikulah aku muridnya aku mumet. Padahal aku enggak butuh semua. Saya dalam penggunaan tidak semua domir itu dipakai. Makanya dalam pembelajaran domir yang kita utamakan untuk digunakan itu adalah domir anta. Kemudian ana. Begitu juga ketika Anda mengajarkan fiil. Ketika Anda mengajarkan fiil, itu ajarkan domir anta dan ana. Anta, ana, ditambah dengan nahnu. Kalau mungkin dibutuhkan. Ya gitu loh ya. Jadi murid itu butuh praktek. Nggak butuh ilmu teori yang kayak gitu. Itu teori yang kayak gitu, itu dibutuhkan nanti, sudah tinggi. Kalau ilmunya sudah banyak. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu SD terutama kebiasaannya apa? Niru. Dia nggak butuh penjelasan macam-macam. Ya, nggak butuh penjelasan macam-macam. Pokok apa yang ada di depannya itulah yang ditiru. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifal hal, ana fi khair. Wes, guru yang ngajari gitu ya akan dia ditirukan gitu saja. Nggak perlu murid penjelasan ana itu berupa domir munfasil fi mahali raf'in mabni ala sukun. Waduh, wa huwa mubtada, itu nggak perlu. Ana. Kaifal hal, ana fi khair, sabahul khair, sabahun nur. Nah, gitu, cukup gitu saja. Nggak perlu dijelaskan sabah itu mubtada, gitu kan? Wa huwa marfu, wa huwa mudhaf, wal khairi mudhafun ilaih. Penjelasan begitu nggak perlu. Itu nih ya. Lihat coba nih, datang aja ke Arab sana, anak-anak SD kelas 5 itu. Coba tanya mana mubtada, mana khobar. Belum tuh tahu loh ya. Tapi mereka pintar ngomong bahasa Arab. Anak-anak Sudan itu. Kecil, masih kecil-kecil. Oh, ngomong bahasa Arab ngeretes itu. Nggak ngerti huruf Jerman. Ya, nggak ngerti huruf Jerman. Nah, begitu ya pendekatan kita itu, pendekatan penggunaan. Bukan pendekatan teori. Lagi udah sing angel. Teori ya ini. Jadi kita selalu mazhab kita itu wis toh mazhab mubtada khobar fiil fa'il maf'ul bih. Itu. Yo, yang itu menyebabkan murid susah. Makanya bahasa Arab dikatakan bahasa yang susah karena guru bahasa Arabnya itu. Guru bahasa Arab dan pendekatan teori. Ngoten lho nggih. Kira-kira dipahami Bu Fauzia? Paham ya? Semoga paham lah. Ya Ustaz, Insya Allah paham sekarang. Coba kalau jalan nanyakan harga sesuatu. Ayo coba takoni. Ayo, siapa yang jawab? Nanyakan harga, coba nanyakan harga. Sampai paling akan menggunakan kam sama nul kita kan gitu. Iya Ustaz. Memang begitu. Sampai kalau pergi ke dunia Arab nggak akan mendengarkan kata itu. Orang Arab bilang bikam, gitu. Bikam, haza. Cukup menggunakan bikam itu loh. Bikam haza. Jadi untuk menanyakan sesuatu pakai ini untuk menanyakan harga.
Become hadza. Cukup gitu, nggak perlu pakai saman, nggak perlu pakai siar, nggak perlu pakai apa. Become hadza. Hadza birial. Hadza birial. Ini 1 real. Birial sudah meningkat harga. Nah gitu loh penggunaan. Berarti pendekatan kita pendekatan bahasa penggunaan. Nggak perlu diajari hadza isim isyarah lil qarib. Apalagi tambah lagi fi mahali raf'in wa huwa mabni. Wih, kalau tambah mumet sih Rai. Ya cukup digunakan pokoknya kalau nunjuk yang dekat pakai hadza, kalau jauh pakai za. Itu selesai. Itu loh ya. Jadi nah itu yang selalu ketika menjelaskan isim isyarah mesti yang akan ditemukan di buku bahasa Arab kita apa? Isim isyarah lil qarib memakai hadza wa huwa mabni fi mahalli tambah mumat sih. Itu yang menyebabkan bahasa Arab itu dianggap susah. Gitu loh ya. Kalau pendekatan kita pendekatan tarokib, ya, tarokib itu sekali mana tarokib itu penjelasan kawaid fungsional yang membantu murid memahami materi yang ada pada saat ini yang sedang kita ajarkan itu, gitu ya. Jadi kalau sampai tentang ta'aruf misalnya, yang banyak yang menulis tentang ta'aruf ya buku SD kelas 1 itu ta'aruf ya kan akan mas muka, mas muki gitu kan. Nah, itu gunakan mas muka pertanyaannya, jawabannya ismi. Mas muki jawabannya ismi. Man haza jawabannya haza apa gitu. Man haza api. Man haza haza akhi. Man hadhihi. Cukup gitu selesai. Itu namanya tarokib. Dan tidak perlu ada penjelasan man itu isim istifham. Fi mahalli raf'in wa huwa mubtada mabni ala sukun iku enggak perlu. Ya, pokoknya yang penting itu anak SD loh ya. SD itu yang penting diniru dan niru. Ya, kecuali kalau SMA. Makanya kaidah itu ada di SMA nanti, bukan di SD. Istilah yang dipakai tarokib, SD, SMP ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, silahkan dilanjut untuk melanjutkan pengembangannya ya, pengembangan buku ajarnya kelas kelompok 6 7 8 9 10 11 ya, 11 sudah ada beberapa yang sudah mengirimkan. Tumben ya kelompok 11 sudah mengirimkan. Ada 2 orang itu yang sudah mengirimkan. Siti Adina Silmi, ada ya? Ada, Pak. Fauzia Apriani. Apriani izin, Ustadz. Izin kemana? Fadilah. Hadir. Hadir. Iin. Hadir. Hadir, Ustadz. Hadir. Asifatur Rahmah. Hadir Ustadz. Siapa ini? Fajrianti ya. Hajrianti. Hadir Ustadz. Hadir. Silvina. Hadir Ustadz. Hadir. Eka Fitria. Hadir Ustaz. Hajar Ummu Safira. Hadir, Ustadz. Safira. Hadir, Ustadz. Rofiah. Hadir, Pak. Nur Aini. Nur. Hadir, Pak. Rika. Dini Isma. Hadir, Pak. Dini Irma. Maidatur Rahmah. Oke. Hadir, Ustaz. Dian Islamiyati. Hadir. Ulfa Nur. Nggak ada. Asri Ainun. Nggak ada. Abdul Baqi. Hadir Ustaz. Hadir. Rafika.
Hadir Ustadz. Rizkiyah, Hadir Ustaz. Hidayatus Salihah, Hadir Ustadz. Sifa Sabrina, Hadir Ustadz. Mufarika. Mufarika? Izin Ustadz. Gak ada? Ah, ada? Izin. Izin? Enggak ada berarti. Fariha izin. Izin? Izin kemana? Aldina? Enggak ada. Dwi Wulansari? Hadir Ustadz. Alfi Safira? Hadir Ustadz. Lailatul Maulidah? Hadir Ustadz. Nur Fadilah? Hadir Ustadz. Destianta? Hadir Ustadz. Amelia? Amelia? Hadir Ustadz. Hadir. Naila? Naila Fauzani? Hadir. Nafila bukan Naila. Naila? Hah? Nafila. Oh, Nafila. Oh ya, Nafila. Hadir ya? Oh, hadir. Azifa? Hadir Ustadz. Adi Surya Utama? Hadir Ustaz. Adi sudah ngirim ya? Sudah. Oke. Adi Surya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukup sampai di sini ya. Mungkin minggu depan kalau tidak dibutuhkan tidak perlu ada tatap muka seperti ini ya. Kecuali kalau mungkin ada ditanyakan dan itu butuh dijawab untuk semuanya, mungkin dibutuhkan Zoom ya. Ya cukup pakai Zoom saja, dan mungkin minggu depan tidak terakhir ya, pertemuan terakhir. Setelah itu persiapan UAS. Jadi hasil pengembangan ini yang sudah ada itu silahkan dilihat kembali, kemudian disempurnakan, ya disempurnakan bentuknya, disempurnakan presentasinya. Dan saran saya sekali lagi ya, untuk sebagai bahan skripsi sampean, ya tinggal membuat judulnya aja apa, diperbaiki ya, dengan pendekatan apa gitu ya, dengan pendekatan PowerPoint, Adobe Flash, atau mungkin program-program yang lain yang Anda kuasai berbasis Android misalnya. Nah, itu sangat bagus sekali ya, pengembangan yang modelnya seperti itu ya. Ingat, pengembangan itu sudah menjadi salah satu cabang dari penelitian yang dikembangkan oleh kampus, dan kampus sangat mendorong ya para mahasiswanya untuk melakukan studi pengembangan atau penelitian pengembangan ya. Sekian kurang lebihnya, semoga Allah memaafkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan Zoom ya.